Kabar retaknya rumah tangga Ria Ricis dengan sang suami Teuku Ryan kembali lagi mencuat ke publik. Setelah sebelumnya Ricis mengunggah 11 penyebab keretakan rumah tangga yang kemudian dihapusnya, kali ini Ricis pun mengupload sebuah video. Namun dengan caption meminta dikuatkan, dikasih kesabaran dan juga keluasan hati. Tak pelak, netizen pun kembali bertanya-tanya serta menduga ada apa gerangan yang tengah terjadi dengan rumah tangga Ricis. Tak lama setelah ia mengupload video dengan caption minta dikuatkan, Ricis pun terlihat menghadiri acara buka puasa bersama di kediaman baru Fadly Faisal tanpa ditemani Teuku Ryan sang suami. Benarkah kabar ini pun seperti memperkuat postingan Ricis yang meminta untuk dikuatkan jelang hari raya? Lantas, bagaimanakah Madiro AG selaku pembaca Bazi yang basicnya adalah berdasarkan tanggal kelahiran ketika melihat rumah tangga Ria Ricis? Dan benarkah Madiro AG pun melihat sikap Ricis yang mengupload 11 penyebab keretakan rumah tangga serta meminta untuk dikuatkan dan juga diberikan kesabaran sebagai sebuah tanda jika rumah tangga Rian dengan Ricis memang sedang ada masalah? Ya, dugaan permasalahan rumah tangga Ricis pun membuat banyak pihak turut angkat bicara, termasuk diantaranya para pemuka agama. Lantas, bagaimanakah saran pemuka agama terkait permasalahan rumah tangga Ricis? Dan benarkah pula permasalahan rumah tangga Ricis terkait dengan kontroversi yang tidak pernah lepas dari sosoknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar keretakan rumah tangganya yang tengah santer diberitakan, kemarin konten kreator Ria Ricis pun kembali muncul di hadapan awak media. Datang dalam rangka ikut buka puasa bersama sekaligus syukuran rumah baru Fadly Faisal. Namun yang cukup mengherankan dari kedatangan Ricis adalah sosok sang suami yang tidak terlihat menemaninya. Ricis pun datang bersama putri sematawayangnya Baby Moana. Padahal di hari sebelumnya atau saat berbuka puasa bersama dengan sang kakak, Rian pun tampak menemani Ricis dan masih dengan ekspresinya yang cukup mesra seperti tidak ada masalah. Hal ini pun menimbulkan sebuah spekulasi besar dari netizen. Mengapa untuk momen acara berbuka puasa sekaligus syukuran rumah baru Fadly, Ricis pun justru datang ke acara tersebut tanpa ditemani oleh Rian? Ada apa sebenarnya di antara mereka? Hai Cis, dikit Iya, dong. Assalamualaikum. Ai, rumahnya gede banget. Oh, gimana nih Cis acara di dalam? Sukses banget acaranya. Ai sukses terus ya. Semoga rumahnya berkah. Amin. Amin. Sama mana kariannya? Hai Cis, karian mana? Ada di rumah. Cuman kan kalau kata orang memang jangan membayangkan pernikahan itu indah, karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Dan ternyata emang kita menjalankan walaupun masih seumur jagung, memang ternyata lika-likunya banyak banget dan kita masih punya banyak sekali PR 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Jadi memang harus selalu bersama-sama untuk saling menguatkan. Ya, kabar keretakan rumah tangga Ricis memang diawali saat warganet melihatnya tidak lagi menggunakan cincin kawin dalam sebuah postingan di media sosialnya.
Warganet yang penasaran pun kembali dibuat bertanya-tanya saat Ricis memposting sebuah foto yang di dalamnya terdapat 11 butir penyebab rumah tangga hancur. Tidak cukup sampai di situ, Ricis pun kembali seakan membuat sebuah teka-teki dengan mengunggah sebuah video pendek yang di dalamnya terdapat tulisan 1% nunggu lebaran, 99% minta lebih dikuatkan, lebih dikasih kesabaran, keluasan hati, pikiran bersih, dan juga bahagia lahir batin. Lantas, apa maksud postingan Ricis tersebut? Dan bagaimana pula kedua kakak Ricis, Oki Setiana Dewi dan juga Shindy ketika menanggapi kabar yang kini menerpa keluarga kecil adik kesayangannya itu? Maaf ya Pak Produser, udah nanya kok, tapi akunya nggak jawab. Orang baik-baik aja. Yang saya tahu nggak ada apa-apa. Yang saya tahu baik-baik aja. Hari ini mereka datang seperti biasa, nggak ada apa-apa. Dan kemarin-kemarin kita juga komunikasi kan kita punya grup family biasa-biasa aja gitu. Saya nggak bisa jawab apa karena nggak ada apa-apa juga. Semuanya berjalan seperti biasa. Kita masih buka puasa bareng-bareng terus. Alhamdulillah baik-baik aja. Namanya juga kita kan semua pasti ada permasalahan hidup dan insya Allah ada solusinya. Jadi ya alhamdulillah sekarang sudah semuanya alhamdulillah baik-baik aja. Sementara itu, kabar keretakan rumah tangga Ria Ricis pun memang menjadi sebuah tanda tanya besar karena belum adanya konfirmasi dari Ricis maupun Rian. Lantas, apa doa dan juga harapan dari Shindy terkait rumah tangga Ricis dengan Rian? Harapan saya mohon doanya karena setiap manusia pasti ada apa ya? Ada problema kehidupan ya, kita semua juga yang penting saling mendoakan, saling support. Masing-masing kita kan punya keluarga intinya masing-masing ya. Jadi kita mungkin ada sesuatu yang kalau misalnya ada problematika pasti ada yang dijaga privasinya, ada yang kalau tentang keluarga besar kita sharing bersama, itu sih. Itu adalah bentuk kasih sayangnya juga ya buat Ricis juga terutama. Terima kasih yang sudah perhatian dan juga intinya mohon doanya aja. Baik-baik aja semua. Pasti ada pembelajaran hidup ya. Terus juga pastilah kalau misalnya yang penting sih gini, kita Allah itu menguji hambanya itu pasti sesuai dengan kemampuannya itu aja. Kabar keretakan rumah tangga Ricis ternyata juga menarik pembaca Bazi Madiro AG. Lantas, bagaimanakah Madiro AG ketika melihat rumah tangga Ricis dan Rian berdasarkan teknik Bazi yang basicnya adalah melihat tanggal lahir? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kabar permasalahan rumah tangga Ria Ricis dengan Tuku Rian ternyata menarik perhatian pembaca Bazi Madiro AG. Menganalisa Bazi keduanya lewat tanggal lahir. Menurut AG, Ricis yang lahir pada tanggal 1 Juli 1995 dan Rian yang lahir pada tanggal 4 Oktober 1994 sama-sama memiliki unsur air, sehingga kecenderungan memiliki sifat introvert. Jika ditinjau dari teknik Bazi yang berdasarkan tanggal kelahiran seseorang, hal inilah yang membuat keduanya pun cenderung untuk diam jika sedang ada masalah di dalam rumah tangga. Bazi itu seperti ini. Jadi Bazi itu adalah rumusan. Jadi kalau bisa dilihat di posisi ini, di sini ada api minus. Ini yang untuk
Ini untuk yang perempuannya. Perempuannya itu ada api minus di ini 41 menuju 50 tahun. Kalau api minus itu menandakan percintaan yang bermasalah. Itu 41 ke 50 tahun. Nah, ini untuk perempuannya. Umur ya 41 ya. 41 ke 50 tahun itu umur 41 ke 50. Kalau untuk laki-lakinya ada di sini 30 menuju 39 tahun, di situ ada api minus. Api minus itu adanya masalah percintaan, dua-duanya itu sama-sama unsur air. Jadi kalau orang unsur air itu kecenderungan introvert yang susah diajak komunikasi. Jadi kalau punya masalah mereka lebih memilih diam atau memilih menghindar, diam-diaman. Jadi mereka berdua lebih memilih diam-diaman. Tidak cukup sampai di situ. Terkait postingan Ricis yang sering dianggap netizen membuka permasalahannya ke hadapan halayak ramai, AG pun juga membenarkan hal tersebut. Karena memang sesuai dengan bazi atau sifat dan juga karakter dari Ricis sendiri. Sementara itu, dari analisanya, berdasarkan teknik bazi di mana basicnya melihat tanggal kelahiran seseorang, AG pun selaku pembaca bazi juga membenarkan kabar yang menyebutkan jika prahara dalam rumah tangga Ricis dan Rian santer diberitakan sedang menghadapi masalah. Yes, bisa jadi. Karena kenapa? Karena orang introvert atau orang yang tertutup itu kan jarang bisa ngobrol ke orang. Biasanya banyak media yang mereka pakai. Apakah menulis buku diary? Apakah mereka mengupload tulisan-tulisannya mereka? Atau apakah mereka itu mencari orang lain untuk bercerita? Tapi orang lain itu juga orang yang benar-benar nyaman buat dia atau bisa dia percaya. Nah, untuk case-case tertentu karena sekarang media sosial itu sudah sangat terbuka, banyak kan orang memilih untuk menulis di media sosial. Kalau dilihat dari bazi, kita kan melihat potensi ada masalah di pertengkarannya. Tapi poin masalah apa di pertengkaran itu kecenderungan harus dari garis tangan. Nah, kalau kita cerita garis tangan itu banyak masalah yang bisa menyebabkan permasalahan di percintaan. Salah satunya misalkan kehadiran orang ketiga. Faktor keluarga itu banyak sisi juga, salah satunya adalah keluarga yang akan sering ikut campur dalam masalah percintaan. Orang ketemu air, unsur ketemu air itu jarang untuk orang yang selingkuh ya. Karena kalau orang selingkuh itu misalkan tanah ketemu air, jadi si tanah si cowoknya itu tukang selingkuh, contoh kayak gitu ya, bisa selingkuh atau sebagainya. Jadi mungkin permasalahannya bukan di faktor keluarga. Sementara itu, dugaan permasalahan rumah tangga Ricis juga menarik perhatian pemuka agama untuk berbicara. Lantas, bagaimanakah saran pemuka agama terkait permasalahan rumah tangga Ricis dengan Rian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Ya, dugaan permasalahan rumah tangga Ricis dengan Rian memang banyak mendapatkan tanggapan berbagai pihak, termasuk diantaranya pemuka agama. Lantas seperti apa tanggapan Ustadz mengenai postingan Ricis? Dan bagaimana pula seharusnya sikap istri dan suami yang baik dalam berumah tangga? Ada berita yang sedang hangat di media tentang adanya isu keretakan antara Mbak Ricis dengan Mbak Ria Ricis dengan suaminya Teuku Rian. Ya, tentunya kita berharap semua agar mereka tetap dalam insya Allah baik-baik saja, dalam kebaikan, dalam senantiasa diberikan keberkahan dalam kondisi suka maupun duka. Nah, ini adalah suatu sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW ketika kita memberikan selamat kepada pengantin yang baru saja ijab dan qabul. Barakallahumma wa baraka alaikuma wa jama bainakuma fi khair. Senantiasa Allah berikan keberkahan dalam kondisi senang, susah, dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kebaikan yang terserak pada dua-duanya. Nah, kita berharap semua pasangan rumah tangga termasuk Mbak Ria Ricis dan suaminya insya Allah mudah-mudahan baik-baik saja dan dapat
ditepis isu-isu yang insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi pada rumah tangga mereka. Kalau ada postingan dari Mbak Ria Ricis ya tentang 11 poin yang dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga, itu sudah umum ya, setiap orang boleh saja beliau mungkin mengambil daripada beberapa penggalan-penggalan kalimat-kalimat bijak hikmah dari para asatidz atau ustadz yang tentang rumah tangga. Tentunya itu kan bicara umum. Jangan jadi juga netizen menyatakan bahwa ini ada something dengan rumah tangga beliau ya. Ya memang pertama tidak boleh ada unsur ikut campur dari siapapun, karena rumah tangga itu adalah berdua, suami dan istri. Ya tidak boleh ikut campur orang tua, mertua, ya, adik, kakak, ipar dan lain sebagainya. Ini urusan rumah tangga itu urusan berdua. Ya. Kayak kita atau orang tua ini hanya sebagai pemberi nasihat, memberikan masukan, ya, memberikan doa pada mereka, dan jangan larut. Ya, bagi suami harus dekat dengan orang tua istri. Istri harus dekat dengan orang tua suami. Supaya apa? Silang, ya. Kenapa? Karena dengan begitu keharmonisan akan terjadi. Ketika itu silang, insya Allah menjadikan kebaikan antara dua-duanya. Artinya orang tua perempuan harus menjadi pembela pada mantu laki-laki. Begitu sebaliknya, orang tua laki-laki menjadi pembela, menjadi mantu perempuan, mantu perempuannya. Supaya ini semua akan menjadikan rumah tangga dimanapun juga menjadi baik. Urusan tidak cocok itu biasa, karena rumah tangga adalah memadukan dua unsur yang berbeda. Tentunya perbedaan karakter, perbedaan akhlak, perbedaan perilaku, semua itu akan terangkum dalam rumah tangga. Maka istri dan suami harus punya satu modal, yaitu sabar. Dengan sabar, insya Allah semua akan baik dan akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.